Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fazan Hafiz. Di video kali ini kita akan buat yang namanya searching post data, yaitu dimana kolom pencarian judul post untuk data kita. Oke, pertama-tama kita ambil template-nya di Flowbyte lagi. Buka. Kemudian ke pencariannya. Di blocks dulu. Kemudian pencariannya. Kita tulis newsletter. Di sini kita ada newsletter session, kalian klik. Nah, kemudian show kode. Tailwind config-nya ternyata sama sebelumnya, jadi tidak usah kita masukkan lagi di tailwind config JS-nya. Kita langsung copy aja, tapi kalau kita copy-nya dari div aja, session-nya jangan. Dan copy, kemudian kalian masukkan di bagian post blade. Ada S-nya, post blade. Di bagian atas ini setelah X. Oke, kita paste. Kita lihat apakah sudah jalan. Oh iya, Laragonnya belum nyala guys. Laragonnya belum nyala. Start. Oke, sudah masuk ya. Tapi kita hanya ingin mengambil bagian search-nya aja nih. Ini kita hapus ya. Oke, kita balik lagi. H2 dan P kalian hapus. Kemudian untuk div class ini juga kita hapus. Nah, oke, kita lihat. Nah, kita hanya butuh ini. Kemudian kita tinggal atur. Kita atur ininya jaraknya terlalu besar ya. Ini di bagian PY-nya kalian kasih 4 aja. Kita lihat lagi. Oh, bagian mana nih? Ini juga dihapus aja. Large PY ininya kita hapus. Oke, kayak gini jadinya. Kemudian kita apa lagi? Untuk action ini dia tuh sebenarnya udah defaultnya udah action ya pasti, dan actionnya defaultnya juga get. Jadi kalian jadi form aja, ini hapus, bisa dihapus aja, bisa dihapus aja. Kemudian lanjut kita ke mana lagi, bentar. Labelnya, untuk labelnya kalian ganti search. Ini juga search. S besar atau kecil? Untuk tulisan besar nggak apa-apa, kita lihat. Belum ada yang berubah, lanjut aja dulu. Kemudian kita ke SFG-nya. SFG-nya kita ganti dengan gambar kaca pembesar ya, kaca pembesar. Kebetulan di apa nih, Flowbyte ini dia juga menyediakan logo ya, menyediakan logo. Oke, kita cari kaca pembesar Flowbyte. Icon. Kita cari di sini. Kita tulis search mungkin. Nah, ini search. Kalian
copy, kita letakkan di sini. Oke, sudah muncul. Ini rapikan. Jangan lupa kita akan menggunakan kelas dari sini. Kelas yang tadi awal kalian hapus. Trophy. Kemudian SFG yang tadi kalian hapus. SFG yang gambar apa tuh? Mail ya, mail. Kita lihat. Oke, sudah mengganti. Untuk kemudian kita scroll lagi, di sini ada placeholder. Placeholdernya kita ganti dengan kita tulis search for article. Search for article. Untuk type-nya kita ganti search. Untuk ID-nya juga search. Kita juga kasih name. Search juga. Kemudian oke, sudah. Kita lihat search for article. Lanjut kita scroll lagi, di sini ada button. Buttonnya ganti search. Kita lihat. Oke, sudah berubah jadi search. Oke, selanjutnya nyamuk. Oke, ini untuk UI-nya ya sudah jadi berarti. Oke, selanjutnya kita ke roots-nya. Ke pencariannya. Jadi ketika kalian cari di sini, misalkan kita isikan dengan ini ya, judulnya. Nggak bisa di copy, nggak bisa nih. Copy link gitu. Oke, kita coba search. Maka di sini akan muncul URL-nya. Nah, gimana cara menangkapnya gitu? Cara nangkap biar yang ini munculnya itu aja gitu ya. Nah, di Laravel ini ada method yang namanya request. Jadi halaman ini udah dapet data di halaman apa saja. Kemudian kita ke roots web. Kemudian ke web. Ke bagian ini. Mana? Nah, bagian ini. Kemudian di sini kita klik variable post. Sama dengan post. Udah ya. Variable post dengan latest get. Oke, kayak gini. Kemudian kalian tambahkan yang namanya if request. Oh ya, biar tadi ada yang kurang. Ini kan pas kita klik ada ini ya, ada ginian ya. Kalian post bullet lagi di bagian placeholder kalian kasih ini auto complete off. Nah, kita lihat. Oke, gitu aja. Selanjutnya tadi kita ke webnya ya kan, kita kasih if request search. Ini yang dari namanya tadi ya, search. Kemudian kasih kurung awal di sini, enter. Kasih post, variable post,
searchnya, kemudian where, kemana, where, kasih title, like, title, like, koma lagi, persen, titik, request, search, kemudian kasih tik lagi, persen, titik, koma. Untuk return view-nya, return view, post, title, blog, kemudian post, kemudian post get. Post getnya taruh bawah aja. Oke, coba kita lihat. Error di mana ini? Save dulu deh, guys. Oke, lanjut. Tadi kita salah meletakkan post get, malah ke sini tadi. Kategori masuknya jadi error. Oke, udah seperti itu. Coba kalian masukkan misalnya nih ekspedita. Maka dia akan memunculkan bagian-bagian yang ada ekspedita. Cuma 4. Oke, kita search, ya ada muncul. Kemudian kita kembali lagi. Nah, sebenarnya udah cukup sampai di situ ya untuk search pencarian. Tapi yang akan jadi masalah ketika kalian masuk menjadi, misal menjadi apa namanya, masuk di bagian artikel Canary Legend menjadi autornya. Coba kita kasih komodi, kita enter, kalian search, belum, maka dia tidak akan muncul ya. Lalu kita copy aja semuanya. Maka dia tidak berjalan ya kan. Jadi kan kuya nggak berjalan dia. Di bagian ketika kita buka kategori juga dia nggak berjalan nih. Pacere ini ya. Pacere. Enter. Nah, maka dia tidak akan berjalan. Tuh errornya di situ. Gimana cara menanganinya? Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, kita lanjutkan. Ini kan tadi di sini di roots ya. Karena rootsnya ada di user,
Sebenarnya ini kesalahan karena kedua pencarian itu dibebankan ke root, harusnya dibebankan kepada komponen model. Nah, kita akan menggunakan yang namanya fitur di Laravel, yaitu query scope. Kita buka Laravel, kemudian query. Nah, di sini ada query scope. Nah, di sini global allow you add constraint to all queries for given model. Oke, cara memanggilnya seperti ini. Builder. Ini yang ini ya. Scope by ancient scope class. Nah, ini. Banyak cara panggilnya. Cari yang local scopes. Nah, ini. Scope, kemudian ini, kemudian query-nya. Oke, selanjutnya kita ke bagian post model. Kemudian post. Kita buat di bawah aja ya. Public function, kemudian scope, baru ininya filter, buka builder variable query. Dua, void. Kurawal di bawahnya. Saya tinggal copyin yang bagian squareware. Copy ke sini. Tapi depannya kita ganti queryware title like case percent request search percent. Kasih class eliminate eloquent ini. Oke, balik lagi ke WPHP. Untuk kalau udah kayak gitu kita bisa ngapus bagian ininya, kita bisa hapus. Kemudian ini juga kita hapus if nya. Sebentar. Kehapus malahan tuh. Oke, ini punya siapa? Hapusnya gini. Ya betul. Return view post, kemudian kayak gitu. Title, kemudian blog. Post, kemudian nah di sini kita ganti. Ini bukan lagi variabel tapi post. Tik 2, kemudian filter,
buka kurung tutup, mengarah ke latest, tulis di sini latestnya, kemudian latest, kemudian get ini. Oke, coba kita lihat lagi ininya apakah ada error. Oke, tidak ada error ya. Coba kita ke blok, kita coba ini pastikan. Oke, nggak ada error. Oke, sekarang kita selanjutnya kita lihat post lagi. Coba kalau kita di sini kita kasih if is set kurung buka lagi variable filters kurung kurawal search array search, kemudian tanda tanya variable filters array lagi search false. Oke, ini kurung tutupnya salah, pindahkan ke sini. Oke, kayak gini. Kita ke web PHP lagi, kita bisa ganti mana tadi ini filter request search, mana nih, kita isikan filters request kurung buka lagi, kemudian array, kemudian search. Kita cek lagi apakah akan error. Klik, oke, enggak ada error. Nama enggak, kategori enggak. Coba kita kopikan, pastikan. Errornya di mana? Search request filter. Ini post atau post ya? If is set filters search filters search for ini filters nggak sih? Mana error? Pas di pencarian nggak bisa malahan. Blok, kemudian coba pakai ini ya. Nggak bisa tuh. Ini kali ini nggak pakai S. Sama error juga. Error juga.
search coba kita lihat dengan jeli. If is set, apakah ini nggak ada spasi? Sama. Oke, kurang titik koma. Oke, berhasil. Kalian juga bisa menggunakan ternary. Kita menggunakan ternary penulisannya. Kita ke post PHP. Kita bisa hapus dari sini sampai sini. Variable filters, search. Ininya kita ganti dengan tanda tanya 2 kali, sama aja. Coba kita coba lagi, apakah akan ngaruh? Kok hilang? Oke, bisa ya. Nah, kita pakai fitur di Laravel yang namanya when collection. Kita buka lagi. When. Nah, ini when collection. Kita lihat. When collection itu pokoknya itu dia. When collection itu jadi bisa numpuk pencariannya. Ini kan kita secara tidak langsung kita hanya mencari title-nya ya. Tapi dengan menggunakan when itu pencariannya ditumpuk. Mencari title sekaligus misalkan kategori. Mencari title sekaligus mencari author juga kayak gitu fungsinya dari when. Oke, kita bisa ganti. Kita bisa ganti di bagian ini postnya. If-nya bisa kita ganti query when, query when, kemudian filter. Ini kita jangan kasih spasi. Oke, itu false. Habis false itu kita kasih function, koma, function query, variable search. Kurung awal. Di sini enter. Kemudian ininya bisa dipindahkan ke dalam. Ada yang error nih. Errornya muncul ketika query
search. Search false function, kemudian query search, kemudian kita buka koma atau apa ya, tapi salah di mana sih? Syntax error undefined identifier when. Oh, dia nggak bisa membaca when, ini kurang panah. Nah, itu penyebabnya dia error. Dan ini kita pindahkan ke sini. Ini kan penutup ini, penutup atas. Oke. Oke, coba kita cek lagi apakah error. Nah, ini error lagi nih. Kita tanya ChatGPT apakah sudah benar. Coba kita coba pakai function query search. Apa ini diganti oleh ChatGPT ini? Filter search, oke. False function query search, benar kok. Oh, ini sekarang lebih bersih. Requesters, saya pasti requesters ya. Oh, ini di sini. Oh iya, lupa. Ini kita tinggal kasih search aja di sini. Pantas error. Apa nih, ada yang salah, kenapa nih? Search titik apa salah? Nah, kita cek lagi apakah bisa. Paste, kita search. Gak bisa juga loh. Emang gak bisa. Ataupun kita bisa juga menggunakan arrow function. Ini arrow function, oh berarti belum diatur nih bagian S plus ketika latest get, kita harus atur juga bagian ini.
function bukan function, kemudian false, ini kalian enter biar rapi. Nah ini kita ganti fn menjadi tanda panah. Ini kita hapus. Query when kurung buka, kurung tutupnya di terakhir. Query where title like percent, kemudian search percent. Penulisannya aja nih salah nih. Berawal dari mana? Lihat apa errornya di mana? Unexpected token. Oke, kemudian apa lagi? Unexpected kurung kurawal. What? Oh, kurang kali ya. Apa itu tadi? Kita tambahkan, ada yang kehapus kurung kurawalnya. Nah, udah gak error lagi. Cek lagi. Oke, mungkin memang belum ini karena saya nonton video per cut gitu. Oke, untuk selanjutnya kita buat agar rutenya ada bagian kategori. Kita buka bagian post PHP-nya. Bagian web PHP-nya. Di dalam sini kalian tambahkan kategori. Nah, kemudian kita balik ke postnya. Kalian buat ulang SQL when filter kategori false fn samain query, kemudian kategori di sini. Kemudian variable query, kemudian where has. Apa itu where has? Kita bisa lihat di sini. Relasi, ambil data dari model utama hanya kalau relasi yang disebutkan memenuhi kondisi tertentu. Oke. Seperti itu. Kita balik lagi. Udah, tinggal dilanjutin kategori fn query where slug variable kategori. Nah, di bagian post blade-nya untuk link pilih kategori, kita kasih tadinya ini kategori, kita kasih post, kemudian tanda tanya, kemudian kategori. Sama dengan ya? Salah. Sama dengan. Nah gitu. Dan kita cek. Coba kita cek. Kalau dicari udah bisa, tapi lihat URL-nya salah. Post search expeditor harus kategori sih. Oke, kita lanjutkan. Oke, tadi saya sudah betulkan. Di bagian web PHP ini kita akan buka jadi seperti ini. Nah, di bagian postnya itu tadi kita harusnya ini ganti, jangan void, jadi builder. Kemudian di bawahnya kalian return query biar bisa chaining.
chaining back. Kalau pakai void nggak bisa chaining. Jadi kemudian di bagian ini juga kita sudah ini kan, di atas ini kalian berikan if request kategori, input type, hidden, name kategori, value request kategori, and if. Kemudian kita juga berikan kita kasih tadi bagian kategori linknya ke single post kita kasih ini juga. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Ketika kita klik bagian ini akan mengarah ke kategori, dan kita lihat URL string query-nya post kategori UI UX. Sudah benar ya? Misalkan kita copy ya, paste, maka dia akan mengarahkan ke sini. Oke, selanjutnya kita akan atur bagian autornya. Oke, selanjutnya kita tambahkan untuk bagian autornya. Sini kita tambahkan autor, kemudian ke post PHP nya kalian buat copy aja, kemudian ganti autor, kemudian di sini username autor, post nya jangan lupa kalian di sini saya gunakan ChatGPT ini, kalian bisa copy kayak ChatGPT. Kemudian di sini link href nya juga kita ganti. Nah nih ya, autor nih yang ini ganti, dan di postnya juga kalian ganti. Hasilnya ketika kalian klik bagian autor, maka di sininya akan memberikan post autor Cornelia Yolanda. Ketika kalian masukkan misalnya, nah akan seperti ini. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.